Baik pemirsa TVR Parlemen, baru-baru ini terdengar kabar yang cukup menjadi ironi. Selain juga bahan bakar yang dioplos, ada juga beras ini ditemukan dioplos. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pertanian yaitu Bapak Amran Sulaiman yang menemukan bahkan beras oplosan SPHP ini sudah ditemukan di berbagai minimarket yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan Pak Amran Sulaiman menyatakan bahwa kisaran kerugian yang diakibatkan oleh beras oplosan ini mencapai 10 triliun dalam 5 tahun terakhir atau 2 triliun dalam setiap tahunnya. Lalu bagaimana respon legislator melihat hal ini? Sudah hadir bersama kami pemirsa anggota Komisi 4 DPR RI Bapak Daniel Johan. Pak, kira-kira Bapak melihat seperti apa nih Pak? Ini Indonesia kembali menemukan sesuatu yang dioplos yaitu beras. Bapak menilainya seperti apa nih Pak? Ya, pertama tentu beras itu kan makanan pokok Indonesia ya. Sehingga kita harus menjamin kualitas dari bahan pokok dari masyarakat ya. Ya, yang harus dilakukan pertama adalah segera lakukan tindakan hukum yang tegas ya. Memastikan bahwa apa indikasi yang disampaikan oleh Pak Menteri itu memang kebenarannya itu bisa kita jamin ya. Sehingga kita minta seluruh aparat kementerian terkait untuk menelusuri dan memastikan ya kalau misalkan terjadi pengoplosan, konsumen dirugikan, kesehatan masyarakat dipertaruhkan, kita minta ada tindakan tegas dari pemerintah dan diberikan sanksi yang tegas ya. Sehingga kita harus bisa menjaga dua hal. Yang pertama adalah menjaga kepercayaan konsumen. Sebaliknya yang kedua adalah menjaga seluruh produsen, seluruh rantai pemasok bahan pokok itu harus berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Pak, menurut Bapak kenapa ini bisa kecolongan Pak terkait dengan adanya SPHP yang dioplos Pak? Ya tentu pengawasan. Ya. Simple, seluruh penyelewengan, seluruh tindakan pelanggaran itu seharusnya sulit terjadi kalau tidak ada backing, gitu ya. Sehingga seluruh konspirasi ini harus benar-benar menjadi perhatian kita bersama ya. Sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan, penyelewengan ya. Standar-standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, standar-standar yang sudah diatur oleh undang-undang dan peraturan itu harus benar-benar kita jalankan dengan baik. Siapa yang pihak yang perlu paling bertanggung jawab dalam hal ini untuk perbaikan supaya ini tidak kembali terjadi lagi Pak? Ya karena ini udah di tingkat konsumen tentu ya Menteri Perdagangan ya. Jadi seluruh prosedur itu kan adanya di perdagangan ya. Sehingga kita nggak hanya perdagangan tetapi perdagangan dan menteri terkait ya kan. Di tingkat hilir, di tingkat distribusi, di tingkat logistik itu benar-benar harus memastikan persoalan-persoalan seperti ini ya nggak terjadi. Bagaimana komitmen Bapak juga ke depan dengan rekan-rekan di Komisi 4 DPR untuk bisa memastikan bagaimana kualitas beras atau apapun itu terkait dengan pangan ini bisa berjalan sesuai yang diharapkan Pak? Ya kita sudah mempertanyakan ini ya dengan serius, bahkan itu menjadi topik yang hangat di dalam raker, di dalam RDP ya dengan seluruh pihak terkait, dengan kementerian, dengan mitra-mitra yang lain. Agar hal ini ditelusuri dengan jelas ya, harus memulihkan kembali kepercayaan konsumen, harus memulihkan kembali kepercayaan terhadap produsen ya. Intinya kita semua harus berpegang kepada peraturan yang ada. Bagaimana untuk hal-hal seperti ini supaya tidak kembali lagi ke depan, karena untuk memulihkan kepercayaan konsumen seperti tadi Bapak bilang sepertinya akan sulit Pak. Penegakan hukum. Dan kita beri peran yang besar kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia untuk menjalankan peran, untuk melakukan pengawasan dan untuk melakukan kontrol ya, sehingga hak-hak konsumen itu terjamin. Terima kasih Pak Daniel Johan, dan pemirsa itulah tadi wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI tadi, di mana Bapak Daniel Johan sudah menyatakan komitmennya untuk terus mengawal terkait dengan kasus ini supaya dapat terselesaikan, dan juga tadi Bapak Daniel Johan menyatakan atau mendorong adanya penegakan hukum yang tegas untuk dapat memberantas dari memang ditemukan dugaan adanya pemalsuan beras SPHP ini supaya
kepercayaan masyarakat ini dapat kembali pulih dan juga para pelaku atau oknum-oknum ini bisa ditindak secara tegas supaya dapat menimbulkan efek jerah. Sekian laporan saya pemirsa, saya Alfat Rizky kembali ke studio.